Saya RD Habel Jadera akan mengajak kita semua untuk merefleksikan peran umat beriman, peran awam dalam pastoral gereja, secara khusus pastoral gereja di Keuskupan Bogor. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memasuki apa yang akan kita bahas, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat gambaran, melihat kondisi gereja. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, gereja dewasa ini ditandai dengan semangat membangun kembali spiritualitas gereja sinodal. Gereja sinodal ini, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, refleksi atas gereja sinodal ini sebenarnya tujuannya untuk mengcounter kecenderungan-kecenderungan, tantangan-tantangan zaman sekarang. Lalu apa sih sebenarnya tantangan zaman yang ingin di-counter oleh refleksi gereja sinodal ini? Ialah untuk menjawab tantangan kecenderungan dunia untuk memisahkan diri satu sama lain, mencari pemisahan-pemisahan, membuat perpecahan-perpecahan, sehingga kita tidak menemukan tujuan yang sama. Hal itu pun terjadi dalam gereja, pemahaman untuk pemisahan-pemisahan, perbedaan-perbedaan itu semakin nyata. Orang semakin memisahkan antara yang tertahbis dan tidak tertahbis, antara yang berjubah, yang tidak berjubah, pemisahan antara imam dan awam, pemisahan antara uskup dan para imamnya. Hal itu yang membuat gereja menjadi berjalan sendiri-sendiri, tidak berjalan bersama-sama. Tidak jadi untuk menempatkan peran dan tugas kita sebagai umat beriman, itu hendaknya kita menyadari dulu apa sih sebenarnya itu gereja. Gereja dari asal katanya dalam bahasa Yunani ekalein, berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil. Namun dipanggil untuk apa? Dipanggil bukan hanya untuk makan, minum, duduk bersenang-senang dan lain-lain, tapi adalah orang-orang yang dipanggil untuk disatukan dalam satu karya misi pewartaan kabar sukacita, dipanggil untuk mewartakan Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi kita. Karena itu Konsili Vatikan II menekankan dua hal penting tentang gereja itu sendiri. Lumen Gentium misalnya dalam 8 dan 12 mengatakan bahwa gereja itu adalah umat beriman Allah yang kudus. Ad Gentes 2 dan 5 menekankan bahwa karakter dasar gereja sebagai umat beriman Allah yang kudus itu ialah misioner. Jadi umat beriman Allah yang kudus yang dipanggil itu punya karakter atau ciri dasar, yaitu untuk pewartaan, untuk karya misi. Maka konsep sinodalitas menjadi sangat jelas di sini, yaitu lahir dan bertujuan untuk karya misi. Gereja yang sinodal adalah gereja yang lahir karena karya perutusan, namun bertujuan juga untuk karya misi itu sendiri. Maka marilah kita menyadari pertama-tama konsep gereja itu. Kita sebagai umat beriman dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Kristus yang bangkit bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karya perutusan umat beriman hendaknya dipandang dengan cara yang benar. Kadang-kadang atau mungkin sampai saat ini kita selalu memandang bahwa umat awam itu adalah hanya non-religius, non-klerus, ya, dengan kata-kata yang berlawanan selalu seperti tadi ya, bahwa kita selalu mencari pemisahan-pemisahan yang bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Paus Fransiskus menekankan sendiri bahwa hendaknya kita memandang umat awam itu dengan cara yang berbeda. Umat beriman itu jangan hanya dipandang sebagai bagian yang bukan ini, bukan imam, bukan suster, bukan brother, bukan religius, tetapi marilah kita sungguh-sungguh menempatkan pemahaman yang benar akan umat beriman itu. Umat beriman adalah pribadi-pribadi yang dibaptis. Pribadi-pribadi yang dibaptis, pengikut Kristus, masuk dalam gereja, anggota gereja, dan punya tugas dan tanggung jawab yang sama.
yaitu untuk karya pewartaan. Benediktus 16 misalnya menekankan bahwa kita semua harus menjadi saksi-saksi harapan, mewartakan harapan di tengah dunia. Paus Fransiskus juga mengatakan hal yang sama. Kita harus menjadi missionary of hope, pewarta-pewarta harapan di tengah pandemi yang sudah berlalu. Namun, hendaknya kita senantiasa mewartakan harapan di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibaptis, punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk pewartaan kabar sukacita. Dalam hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus dalam suatu kesempatan pertemuan dengan Dicastery for the Laity, ia menekankan bahwa Paus Fransiskus memberikan contoh kesaksian hidup dari para martir, seperti yang ditekankan oleh Polikarpus dari Smyrna, seperti yang ditekankan oleh Polikarpus dari Smyrna misalnya. Kesaksian para martir pada zaman itu tidak mengatakan bahwa saya adalah uskup, saya adalah pastor vikariski, saya adalah pastor paroki, saya adalah umat awam, saya adalah ketua lingkungan, saya adalah enggak. Kesaksian mereka ialah bahwa saya adalah seorang Kristiani, seorang pengikut Kristus. Jadi yang lain-lain itu hanyalah secondary saja. Itu yang ditekankan oleh Paus Fransiskus. Tapi yang penting ialah baptisan kita. Baptis, bahkan seorang kardinal pun bagi Paus Fransiskus ya biasa saja. Itu bukan seorang yang luar biasa. Tapi karena baptisan itulah yang membuat kita menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saudara terkasih, marilah kita semakin menyadari peran dan tugas kita sebagai umat Allah yang dibaptis untuk pewartaan. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah umat beriman yang dibaptis dan dipilih, dipanggil untuk karya pewartaan di tengah masyarakat, marilah kita juga menyadari satu hal yang hendaknya kita hindari dalam karya-karya pastoral itu. Satu hal yang paling utama hendaknya kita hindari adalah klerikalisme, yaitu bertingkah laku seakan-akan sebagai klerus, imam, dan lain-lain. Awam, umat beriman, ya umat beriman. Jangan menjadikan dirimu sebagai seorang imam. Jangan bertindak seakan-akan sebagai seorang imam. Paus Fransiskus menekankan bahwa klerikalisme atau tindakan membuat seakan-akan sebagai seorang imam itu adalah suatu virus bakteri yang luar biasa yang perlahan-lahan menghancurkan gereja dan harus kita hindari dalam konteks pastoral gereja. Umat beriman awam hendaknya mengambil bagian sebagaimana mestinya dimanapun mereka berada. Tugas pewartaan dapat dilakukan dimanapun mereka berada, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di mana saja kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak harus menjadi seperti imam. Maka saya mengajak Anda sekalian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk secara terus-menerus, secara lebih kreatif mencari berbagai macam cara untuk melakukan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada, agar apa yang dipesankan oleh Yesus sendiri dalam Matius 28, 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan takut karena aku akan menyertai engkau dimanapun sampai akhir zaman. Atau dalam Markus 16 ayat 15, pergilah wartakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini dapat kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang dipanggil untuk pewartaan kabar sukacita. Dengan demikian, kita dapat menjadi gereja yang sinodal, berjalan bersama, melakukan tugas pewartaan dengan cara kita masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu tercapainya Injil, kabar sukacita.
bagi seluruh dunia. RDHJ.